Menurut data SIL, Summer Institute of Linguistics, terdapat 746 bahasa daerah di Indonesia. Akan tetapi, data dari Badan Bahasa menunjukkan bahwa terdapat 139 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Bahasa daerah tersebut diantaranya terdapat di Kalimantan sejumlah 1 bahasa daerah, Sumatera 2 bahasa daerah, NTT 11, Maluku 22, Sulawesi 36, dan Papua sebanyak 67 bahasa daerah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, terdapat 15 bahasa daerah di Indonesia yang telah dinyatakan punah. Lalu, bagaimana dengan bahasa Sunda? Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah dengan penutur terbanyak ketiga di Indonesia, yang rasanya tidak berpotensi untuk punah. Padahal, tahukah teman-teman bahwa terdapat 50 kosakata dalam bahasa Sunda yang terancam punah karena keberadaan satu teknologi penanak nasi modern. Hanya satu teknologi penanak nasi modern telah mengancam keberadaan 50 kosakata bahasa Sunda menjadi arkais atau tidak populer atau bahkan hilang sama sekali. Coba teman-teman bayangkan, jika ada 2, 3, atau 10 teknologi lainnya, maka akan ada berapa banyak kosakata dalam bahasa Sunda yang menjadi arkais. Oleh karena itu, saya Zainal Saiful Amir Dan saya Zahara Ninda Putri, Duta Bahasa Jawa Barat 2017, berusaha untuk mempertahankan eksistensi kosakata bahasa Sunda yang terancam arkais. dengan harapan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya juga ikut terjaga. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Zainal Saiful Amir. Dan saya Azhara Ninda Putri. Kami adalah Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat 2017. Selamat datang di vlog pertama kami. Pada vlog kali ini, kami akan mengangkat topik yang merupakan tindak lanjut dari program pertama kami di Duta Bahasa Jawa Barat 2017. Yakni apa, Kang Zainal, programnya? Yaitu inventarisasi kosakata arkais bahasa Sunda. Nah, kita akan menelitinya di salah satu daerah, namanya Dusun Babakan Muncang, Desa Sindansari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Jadi sekarang kami akan bertolak dari Balai Mana kita? Bahasa Jawa Barat. Balai Bahasa Jawa Barat. Kami akan bertolak dari sini sebentar lagi ke Sumedang yang kira-kira akan memakan waktu berapa lama di jalan? Sekitar 2 jam lah. Jadi Sekitar ikuti 2 jam. terus perjalanan kami. Aja jodoh Teman-teman, baik kenal. kita mulai dari kegiatan nutuan. Ini namanya jublek dan halunya. Nutuan itu gimana sih caranya? Jadi nutuan itu ketika berasnya kita masukkan ke dalam jublek. Jadi ini adalah jubleknya. Dan ini ada halu yang nantinya proses nutuan ini berfungsi untuk memisahkan gabah atau kotoran yang ada pada padi sehingga menjadi beras. Setelah ditutup, tutup itu sebenarnya ya, jadi ditumbuk seperti itu. Nah, setelah jadi akhirnya beras tersebut dimasukkan ke dalam boboko atau nanti tapian yang nanti dilanjutkan ke dalam proses menapi gitu. Seperti tadi telah dijelaskan oleh Kang Zain, proses kedua adalah napian. Fungsi dari napian ini sendiri untuk memisahkan kotoran yang masih tertinggal di dalam beras. Kita lihat berasnya sudah terpisah sempurna dari gabah dan napian ini fungsinya untuk memisahkan kayak batu, pasir, dan sebagainya. Setelah dimasukkan ke dalam boboko, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu ngisikan. Ngisikan itu disebut juga mencuci beras, kegiatan mencuci beras. Jadi setelah tadi di tapian dan kotoran seperti batu dan pasir setelah terbuang, terpisah dari beras, sekarang berasnya sudah bersih.
sekarang diisikan itu dicuci. Oh iya, penggunaan boboko ini fungsinya juga agar air mengalir kembali keluar. Kawan-kawan, nampaknya ini kurang pas ya kalau semisal Teh Ninda tidak mencoba proses ngisikan itu seperti apa. Ayo kita coba lihat. Ternyata susah teman-teman, karena agak berat dan gerakannya juga harus memutar seperti ini. Teman-teman, kita sekarang mau lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ngarihan. Ngarihan itu apa sih fungsinya? Untuk membuat nasi menjadi posisinya setengah matang. Jadi proses menanak nasi secara tradisional sejak zaman dulu sudah mengajarkan ada ilmu pengetahuan yang terkandung di sana bahwa agar cepat matang, nasi ini dibuat setengah matang terlebih dahulu. Nah, fungsinya tadi diguyur oleh air panas terlebih dahulu itu agar nasinya nanti ketika posisinya setengah matang tidak lengket ke dalam posisi apa Bu alatnya itu? Asupan ya. Ya, teman-teman, tadi yang terbuat dari bambu ini namanya asepan. Beras yang tadi sudah diisikan atau dicuci sudah ada di dalam asepan ini. Lalu yang terbuat dari aluminium ini namanya seeng. Di dalam seeng ini ada air. Uap dari air ini akan mematangkan beras menjadi posisi setengah matang. Gitu, teman-teman. Ini namanya kayak diukep gitu, jadi dimasaknya menggunakan uap. Nah, kawan-kawan bisa dilihat ya bahwa masyarakat ini masih menggunakan hawu dan juga suluh untuk mendidihkan air yang ada di dalam asupannya. Ini seeng. Nah, ini asupan, ini seeng ya. Kita membedakan ya. Coba membedakan. Nah, memang karena masyarakat sini masih menggunakan hawu dan juga suluh, kita bisa melihat bahwa masyarakat di daerah sini itu masih melindungi kelestarian dari lingkungannya itu sendiri. Dan itu pun merupakan salah satu filosofi hidup masyarakat Sunda yang silih asah, silih asih, dan juga silih asuh. Sambil menunggu berasnya menjadi kondisi gigih, coba kita lihat kondisi sekitar. Ini banyak sekali ya peralatan-peralatan yang memang masih sangat tradisional dan digunakan dalam proses menanak nasi juga secara tradisional. Nah, kita tes juga nih Teh Ninda nih. Kira-kira tahu nggak nih nama alat-alatnya? Kalau saya ini contohnya, ini namanya mutu. Teh Ninda tunjuk satu. Teh Ninda tunjuk satu. Ini namanya boboko. Tadi kita pakai waktu ngisikan beras. Ini dulang. Ya, ini dulang nih, dapat nih. Ini namanya katel. Dan yang ini ayakan. Ayakan bentuknya itu mirip sama alat waktu kita napian beras tadi. Nyiru. Bedanya apa antara ayakan dengan nyiru? Kalau nyiru kita pakai untuk napian beras untuk memisahkan beras dengan kotoran-kotoran halus seperti batu dan pasir. Kalau ayakan dia lebih untuk meniriskan beras. Juga kalau kalian lihat di dapur ini tuh belum ada sama sekali peralatan elektronik seperti kompor, rice cooker atau alat penghisap asap seperti yang suka di dapur-dapur rumah-rumah modern. Di sini rumahnya dapurnya masih menggunakan bilik. Fungsi penggunaan bilik ini agar asap yang di sini, polusi dari hawu dari hasil masakan di sini bisa cepat keluar lewat rongga-rongga yang banyak berada di bilik. Teman-teman. Ini kawan-kawan, ini namanya songsong. Songsong ini berfungsi ketika apinya sudah mulai padam, di dalam suluhnya sudah mulai padam. Ini bisa ditiup ya, jadi bisa memperbesar api yang ada di dalam hawunya. Kang bisa nggak? Siap, langsung. Ini sebenarnya apinya dalam kondisi besar sih ya, jadi kita harus hati-hati nih. Bisa semisal ya, contohnya seperti ini. Neng, dia tas banyak asak tinggal atas Ibu. Nah, jadi kawan-kawan ya, ketika memasak nasi secara tradisional itu kita tidak boleh lengah sama sekali karena tidak ada penanda seperti di rice cooker contohnya. Tetes misahnya, tetes setengah iya kita bagi. Jadi
Jadi dari mana kita tahu beras itu sudah gigih atau belum? Ya manual caranya, harus dilihat setiap sekian menit sekali. Jadi teman-teman, air yang tadi ada di beras sekarang sudah kering. Jadi ini berasnya tuh sudah setengah matang dan airnya sudah kering, sudah tidak ada air lagi di sini. Tandanya nasinya sudah gigih. Ingat nggak tadi gigih apa artinya? Kenapa ibu? Ikan kenal nih bu. Pannya teh kada diseli banyu udah dapat saya ngagolak tadi neng. Sepada sih teh bekas, sepada segampil, bade ngagalokeun anak. Lucu ya teman-teman, bentuknya kayak tumpeng. Jadi ini adalah hasil beras gigih yang tadi telah dikukus di atas saya yang tadi. Karena posisinya masih setengah matang, berasnya ini harus digalau atau dicampur, diaduk-aduk. Tapi sebelum digalau harus disiram dengan air panas dulu. Kenapa harus disiram dengan air panas dulu? Agar berasnya menjadi bekah atau lembek. Bekah itu semacam kayak kalau kalian masak mie kuah, lalu mie-nya dibiarkan terlalu lama. Nah, si mie yang mengembang itu namanya bekah, gitu teman-teman. Tadi itu ternyata beras yang sudah dicampur airnya kurang bekah, jadi harus dicampur air lagi agar semakin bekah, teman-teman. Jadi kalau misalnya di dalam dulang airnya sudah surut, sudah tidak ada airnya, tapi berasnya masih keras, itu sulit untuk menjadi masak kalau nanti dituang kembali ke dalam asepan. Jadi harus dituang air lagi agar semakin bekah. Nah kawan-kawan, kita juga harus lihat nih hasil dari pembakaran ini, hasil dari arangnya kan berbentuk abu ya kawan-kawan. Nah ternyata abunya juga memiliki manfaat nih. Jadi abunya biasanya digunakan untuk mencuci piring, mencuci peralatan dapur seperti itu, agar lebih keset dan juga lebih bersih seperti itu. Selain itu juga ternyata abu ini bisa digunakan untuk menghilangkan ataupun menurunkan kadar racun yang terdapat pada jengkol. Biasanya jengkol itu dilumuri oleh abu sehingga kadar dari racunnya itu terus menurun seperti itu. Bagi kalian yang belum tahu bedanya air tajin dengan air beras, itu ternyata berbeda teman-teman. Air tajin tidak sama dengan air beras. Kalau air tajin itu adalah air yang kental, hasil dari ngarihan beras. Kalau air beras yaitu air tadi bekas mencuci beras. Karena nasinya sudah bekah, sekarang kita letakkan kembali ke dalam asepan untuk proses selanjutnya, yakni nyepan. Nyepan itu sendiri adalah proses menanak nasi hingga matang. Kalau tadi kan setengah matang, sekarang kita mematangkan nasinya. Oh iya, teman-teman, ngomong-ngomong, tadi waktu proses meniup suluh agar bara apinya tetap nyala itu namanya bukan nyongsong ya, namanya niup sene. Setelah proses nyupanan, ternyata nasinya sudah matang sekarang. Dengan senang hati. Ternyata setelah nyupanan kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu ngakel. Jadi ngakel itu adalah proses membolak-balikan nasi agar lebih dingin seperti itu. Dan pulen. Sembari mengingat, ini namanya boboko, ini namanya hihit, ini namanya cukil ageng. Cukil ageng. Akhirnya matang juga ya teman-teman. Setelah menunggu, proses selanjutnya itu namanya ngakel. Ngakel itu membolak-balikan nasi agar nasinya pulen dan enak dimakan. Ngakel ini sambil dikipas-kipas menggunakan hihit agar lebih cepat dingin juga gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah menggunakan boboko untuk ngakel nasi yang sudah matang. Nah, sekarang ada cara kedua nih. Kita menggunakan dulang yang katanya fungsinya itu agar nasinya lebih pulen seperti itu.
Ninda sedang belajar lagi nih cara ngakil Iya, yang saya baik. sedang mencoba lagi cara mengakil yang baik karena cukilnya ini lumayan berat teman-teman. Selain itu, kenapa harus terus dikipas atau dihihit menggunakan hihit? Uap panas dari nasi ini sendiri meningkatkan kadar gula yang terkandung di dalam nasi. Oleh karena itu, para penderita diabetes biasanya tidak boleh memakan nasi langsung panas-panas seperti ini. Sebenarnya nasi yang lebih sehat dimakan itu adalah nasi yang sudah didiamkan sampai tengah hari, dibandingkan dengan nasi yang sudah dihangatkan terus-menerus di dalam penanak nasi modern. Itu tidak sehat dikonsumsi, terutama bagi para penderita diabetes. Gitu teman-teman. Setelah nasi mulai mendingin, kita pindahkan kembali ke boboko dan siap dikonsumsi. Selamat makan semuanya. Aduh. Tujuan Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat 2017 tidak hanya berfokus terhadap bagaimana melestarikan bahasa Sunda saja, namun kami juga berfokus terhadap melestarikan kearifan lokal yang terkandung di dalam bahasa Sunda itu sendiri. Satu alat penanak nasi modern bisa menghilangkan banyak sekali kosakata bahasa Sunda. Tentu saja itu dari aspek kebahasaan. Ada pula dampak negatifnya muncul dari aspek kesehatan, di mana penanak nasi modern ini berdampak negatif terhadap kesehatan penggunanya. Salah satunya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin lama nasi dimasukkan ke dalam penanak nasi modern, kadar gula yang terkandung di dalam nasi itu akan semakin tinggi. Dan saya sendiri kan merasakan kalau karena di rumah, ibu-ibu modern di lingkungan rumah saya, mereka sekarang sudah mulai meninggalkan penanak nasi modern dan mereka mulai menggunakan kompor untuk menanak nasi secara manual. Memang tidak menggunakan hawu, tapi mereka mulai meninggalkan si penanak nasi modern itu sendiri. Karena kadar gula yang meningkat itu bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes pada kalangan masyarakat. Selain penyakit diabetes tadi, yang kedua adalah menanak nasi secara tradisional memaksa kita melakukan aktivitas fisik semacam ngake, nyisikan, begitu banyak aktivitas fisik yang kita kerjakan, dan hal itu dapat mencegah penyakit stroke. Begitu. Kalau di penanak nasi modern, kita kan hanya mengenal tombol on off saja, cetek begitu saja kan. Sedangkan di proses menanak nasi tradisional begitu banyak prosesnya gitu. Jadi kita bisa lebih sehat, bisa banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di sana. Harapan kami dari vlog ini tentu saja para penonton bisa bersikap bijaksana dan juga mengambil sikap mengenai kondisi kebahasaan dan juga kondisi kearifan lokal pada saat ini. Bisa melalui langkah tadi seperti Teh Ninda ucapkan bahwa bisa beralih ke kompor terlebih dahulu, asalkan memang ada langkah-langkah dari proses menanak nasi secara tradisional yang tidak dilepaskan. Teknologi modern memang mempermudah pekerjaan kita, segalanya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Namun, tanpa sadar kita sendiri telah mengesampingkan, bahkan meninggalkan kearifan-kearifan lokal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain kearifan lokal yang mulai ditinggalkan, telah banyak juga kosakata yang hilang dari bahasa lokal. Inilah misi Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat 2017 yang akan berfokus terhadap penghidupan kembali kebudayaan, kearifan lokal dan juga bahasa daerah. Dan juga tentu saja nanti kami akan menentukan juga dan juga mengembangkan, menghidupkan kembali bagaimana caranya mempertahankan bahasa nasional, bahasa asing dan juga bahasa daerah. Saya Zainal Saiful Amir. Dan saya Zahra Nida Putri. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.